untuk menambah ketenangan hati kita. Ini mungkin kalau duduk bareng-bareng ini pasti tenang, tapi ketika pulang pikirannya kan macam-macam, mikir ini mikir itu, ketemu masalah satu, masalah dua, masalah tiga. Kayaknya orang hidup itu memang pasti akan ketemu dengan masalah, ketemu dengan problem-problem dalam hidup, apalagi kalau ketemu dengan orang banyak. Mungkin sedikit yang saya ambil dari kitab As-Suluk Al-Asasi, karya dari Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau menyampaikan ada 3 prinsip kita sebenarnya ketika kita hidup ketemu dengan banyak orang. Prinsip kita cuma 3. Yang pertama itu, kalau tadi Ustaz Arif kan sudah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bareng-bareng aja belajar bareng sambil mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa yang pertama orang hidup itu, kata Syekh Muhammad Ba'atiyah, beliau menyampaikan la yu'dhi ahadan. Intinya kalau kita hidup dimanapun, tempatnya, kapanpun waktunya, hidup itu jangan mengganggu orang lain. Jangan ngurusi urusan orang lain, urusan pribadinya, urusan hidupnya, apalagi keluarganya, apalagi maaf utang piutangnya, urusan ini mobilnya ini, motornya ini, bajunya ini, orang begini, sandalnya beda sebelah dan lain sebagainya. Jadi prinsip hidup yang pertama itu kalau ketemu sama orang, la yu'dhi ahadan, jangan ganggu orang, jangan ngurusi hidup orang. Kan ini kan cari ketenangan gitu nih. Kalau dari judulnya kan hidup tenang gitu ya. Jadi kalau nyari ketenangan itu sepertinya nggak usah ngurusi hidup orang, insya Allah marem gitu hatinya. Yang kedua, beliau sampaikan wala yata'adza min ahadin, jangan pernah terganggu dengan kehadiran siapapun. Yang pertama, kita tidak boleh ganggu orang, tapi yang kedua, kita juga tidak boleh merasa terganggu dengan kehadiran orang. La yata'adza min ahad, jangan sampai ketemu sama orang, baru ketemu 1 hari 2 hari sudah sakit hati, ketemu 1 hari 2 hari sudah kecewa. Maaf, beliau yang berat ini memang kita saling mengingatkan, la yata'adza min ahadin, kecewa itu wajar, marah itu wajar, sakit hati itu wajar. Saya dengan jenengan semua yang hadir di sini pasti pernah sakit hati. Kalau mbak-mbak, mas-mas pasti pernah patah hati, pasti pernah gitu. Sakit hati, patah hati, berkecil hati itu pasti pernah. Tapi menurut Syekh Muhammad Ba'atiyah, dalam kaidah kita bermuamalah dengan orang itu la yata'adza min ahadin, jangan terganggu dengan kehadiran siapapun. Terserah mau aktivitasnya apa, sifatnya seperti apa, namanya orang hidup. Ketemu sama orang, tetangga yang satu cerewet, yang satu tenang, yang satu suka ini, yang satu suka itu, dan lain sebagainya. Ya sudah, la yata'adza min ahad, jangan merasa terganggu dengan kehadiran siapapun. Selesaikan dengan baik. Jika ada suatu masalah, insya Allah hati kita juga tenang. Yang ketiga, ini yang sering kali dan paling berat disampaikan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah. Beliau menyampaikan idza fa'ala khairan li ahadin lam yatawaqqa' minhul mukafa'ah. Kalau kita berbuat baik sama orang, jangan harap-harap balasannya. Seringkali kita berbuat baik sama orang, kamu itu kemarin saya tolong, sekarang giliran saya butuh pertolongan kamu nggak mau nolong saya. Seringkali hati itu ngomong begitu. Kamu kemarin acara nikahan, saya datang ke acaramu, sekarang giliran gantian kamu nggak datang dan lain sebagainya. Kamu kemarin itu waktu butuh ini itu saya bantu, sekarang saya lagi butuh bantuan, kamu kayak tidak peduli sama saya. Nah seringkali begitu. Kenapa? Karena seringkali ketika kita menolong orang, ada rasa harus balas nih, kamu harus balas saya, kalau lagi butuh kamu harus bantu saya. Seringkali begitu. Ini maaf, bahasanya kan kalau dalam masyarakat sekitar kita biasanya ada istilah ater-ater, saudara. Biasanya gitu, ater-ater. Tetangganya itu nganter makanan, terus giliran ada acara, kemarin waktu acara tak kirim 1 keranjang nasi, sekarang giliran ada acara dia nggak ngirim apa-apa ke saya. Seringkali begitu. Ini kalau ini ya mungkin ada beberapa pengalaman yang terjadi begitu. Ini kemarin waktu saya acara berkati macem-macem, ada ini, giliran dia punya hajat, waduh berkati dan gak gois gitu ya. Jadi gimana konsepnya? Ketika kita menolong orang, tidak boleh ada konsep bahwa ketika kita menolong maka orang lain harus menolong kita. Tidak ada gitu konsepnya. Jadi dipesankan supaya hidup kita tenang, yaitu jangan ganggu orang. Yang kedua, jangan terganggu dengan kehadiran orang. Yang ketiga, jangan mengharap balasan jika kita sudah berbuat baik.